Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, kita senantiasa diberikan Allah limpahan nikmat, rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat berhadir pada kegiatan yang luar biasa ini, kegiatan literasi puasa yang alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik seperti yang disampaikan Pak Kepala Perpustakaan tadi. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal jariah buat kita semua, dalam rangka bekal kita nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umat yang senantiasa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan, sebagai role model dalam kehidupan ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Haji Yusri Fahmi, SAG SSMH. Kemudian ada Ibu Juraidah yang saya hormati juga, Bapak Ibu, Abang, seluruh staf perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan, yang alhamdulillah hingga saat ini tetap kompak menjadi teamwork yang membuat perpustakaan kita ini dikenal sebagai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang luar biasa. Sangat kita rasakan itu, terutama pada saat kegiatan akreditasi ya Pak Yusri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami, sebenarnya bukan yang paling tahu, barangkali sayalah yang mendapat giliran, ya Pak Ketua, sayalah yang mendapat giliran, dan lebih kepada diskusi sebenarnya Bapak Ibu, daripada sekedar berceramah. Kesempatan yang berbahagia ini kita jadikan sebagai diskusi terkait dengan literasi puasa. Pemilihan istilah kita literasi puasa juga sangat menarik, karena kalau dilihat dari istilah literasi puasa, maka bisa kita analisa bahwa kita ingin berdiskusi lebih jauh terkait dengan ibadah puasa, berdiskusi terkait dengan berbagai hal yang sudah disampaikan, mulai dari yang pertama Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution MA, kemudian Bapak Muhammad Nurdin Nasution juga MPDI, kemudian saya
bukan Nasution Bapak Ibu ya. Kalau ditanya marganya bingung saya menjawabnya. Kalau di keluarga Tanjung, tapi ternyata didiskusikan di keluarga nggak bisa juga Tanjung. Kok Tanjung bukan Piliang gitu? Mungkin eh, paham juga itu kakak saya yang di belakang. Adat kami di Minang ya kak ya. Masa si Adi Tanjung? Bukan Tanjung, Piliang itu. Akhirnya mirip apa dulu Pak? Apa itu? Tenggelamnya kapal Patriwif si Zainuddin. Jadi kalau dianalisa persislah, kalau saya ke Pariaman itu persislah nasibnya sama Zainuddin. Barangkali itu sebagai pengantar. Pada kesempatan ini saya sudah sejak awal ketika dihubungi Ibu Juraidah menjelang puasa kemarin, saya berpikir apalah tema yang akan kita diskusikan. Kemudian pada saat itu mungkin oleh Ibu Juraidah saya yang pertama dihubungi Ibu ya, makanya bisa memilih waktu. Ini misalnya paling akhir lah. Dan strategi tim tepat juga Pak. Jadi tidak ada minggu keempat. Ini memang membaca masa depan ya Pak ya. Kalau ada yang keempat kan bisa repot. Tanggal 27 yang akan datang. Jadi ketika berpikir maka barangkali karena yang terakhir Pak Arsyad barangkali sudah menjelaskan konsep puasa dasar, mungkin barangkali saya tontonin di Facebook sekilas, kemudian Pak Muhammad Buding juga, maka saya memilih melihat literasi puasa itu dari sisi hikmah dalam kehidupan. Itu barangkali yang akan kita diskusikan Bapak Ibu. Jadi terkadang kita perlu merenungkan kembali. Kalau kita dalam Islam itu sebaiknya kan setiap hari itu ada refleksi. Di ujung hari refleksi, kemudian menjelang subuh itu perencanaan. Itu dalam Islam. Makanya ketika Sharma itu menulis buku 5 AM, ketika dia menjelaskan orang-orang berhasil itu bangun jam 5, Sharma itu termasuk buku yang laris. Barangkali mungkin ada di BI Corner Pak ya, karena saya waktu awal-awal di BI Corner itu, wah ini harta karun yang jarang diketahui banyak orang Pak ya. Mudah-mudahan saya ketika ngajar di kelas itu ada di perpustakaan harta karun. Di mana Pak? Di BI Corner. Di balik-balik luar biasa BI Corner itu. Barangkali mungkin ya lengkaplah BI Corner, tapi nanti ya itu tadi Pak ya, kita keterbatasan, maka andai misalnya kita, ya tantangannya kita kalau sekarang itu, kalau dibanding kota besar ada Gramedianya, kita tidak Pak ya. Tapi tidak jadi alasan katanya karena sekarang ada online, tetapi sensasinya ketika kita membalik-balik apa di Gramedia itu betul-betul sensasinya berbeda. Sama dengan ketika orang bertanya, sekarang kan ada e-book ya Bapak Ibu ya. Kita pun kan sekarang ada aplikasi, berbagai aplikasi e-book. Tetapi mungkin karena kami berada pada pertengahan milenial, kalau Pak Kapus kan itu ujungnya generasi X itu Pak Kapus. Mungkin teman-teman di sini banyak yang milenial Pak ya.
Kalau Pak Kapus mungkin Kak Juraida itu ujungnya X lah, generasi X. Kami pertengahan milenial, barangkali ada yang Z di sini enggak Pak ya kayaknya. Kayaknya enggak ada ya. Atau awal generasi Z. Itu kan ada rentang waktu kelahirannya itu Bapak Ibu ya. Jadi kan jadi kalau di generasi X dan milenial itu cenderung sulit move on dari hal yang berbentuk fisik. Jadi aroma buku itu masih memiliki sensasi yang berbeda ketimbang yang di handphone. Makanya masih beberapa ada yang membaca buku yang di handphone, tapi kebanyakan masih yang hard Pak ya, yang hard. Jadi di Sharma itu dia jelaskan orang-orang berhasil itu lahir jam 5. Makanya judul bukunya adalah 5 AM. Nah, kalau kita Islam itu justru lebih dari sana sebenarnya. Jadi kalau kita telusuri, kalau kita refleksi diri itu, kita kurang pengamalan. Nanti mungkin ada jurnal yang menarik. Tadi saya sudah kirimkan ke Ibu Juraida, dan itu bisa kita akses dengan mudah sebenarnya. Dan ada kita bahas. Jadi kalau kita refleksikan, ini tidak hanya kepada Bapak Ibu, terutama juga kepada diri saya sendiri. Sebenarnya saya bukan berceramah untuk Bapak Ibu saja, tetapi juga berceramah untuk diri saya sendiri. Kalau berceramah terhadap orang lain itu mudah, tetapi yang sulit adalah menceramahi diri sendiri. Jadi kita kurang menginternalisasikan nilai dan kemudian mengamalkan. Makanya kita mencoba merenungkan kembali, barangkali secara singkat saja terlebih dahulu. Yang seperti yang viral belakangan ini, kita dari Corruption Perception Index itu tahun 2024 kita itu hanya mendapatkan skor 37, sehingga pertengahan lah ya. Jadi kita lewat pertengahan negara paling korup di dunia. Nah itu sampai ada liga. Sebenarnya pada awalnya saya ingin menampilkan tabel liga korupsi itu, tetapi enggan juga menampilkannya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi negara yang paling aman juga, kita itu hanya ranking 47 dari 163 negara. Jadi belum tergolong baik juga ya Bapak Ibu. Dari sisi dimana kita itu sebenarnya adalah termasuk negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kemudian dari tingkat literasi juga ini sering kita baca, kita diskusikan. Hampir sama itu dengan nanti negara yang sesuai di jurnal tadi itu. Kita itu dalam literasi dari 208 negara, Indonesia hanya menempati posisi yang ke-100 dengan literasi mencapai 95,44%. Posisi kita ini masih jauh kalah dibandingkan dengan negara-negara kita sekitar Asia Tenggara. Memang PR kita dalam hal ini masih besar. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang tinggi literasi itu negara-negara di Eropa Timur Pak ya. Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia. Tapi yang menjadi fokus kita adalah, ini yang menarik juga. Sebenarnya ini jurnal itu diterbitkan tahun 2010.
uh, jurnalnya menarik, update-nya belum ada. Itu How Islamic Are Islamic Countries. Jadi penelitian ini meneliti terkait dengan pengamalan nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu dibuat ke dalam berbagai macam indikator. Jadi sebagaimana pengamalan nilai-nilai itu dalam sebuah negara. Ditelitilah pada 208 negara. Jadi hasilnya menarik adalah peringkat 1 sampai 39 itu bukan negara Islam. Jurnalnya sudah saya kirim tadi sama Ibu Jureda, tapi bisa kita akses itu. Kalau kita klik di Google, How Islamic Are Islamic Countries, .pdf itu akan muncul langsung. Ini sudah dibahas banyak di kampus-kampus. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Jadi peringkat 1 justru Selandia Baru. Indonesia di peringkat 140 dari 208 negara. Negara berpenduduk mayoritas muslim yang tertinggi itu rankingnya Malaysia. Itu mereka ada di peringkat ke-38. Artinya peringkat 1 sampai 37 itu adalah negara-negara yang kalaupun ada muslim itu minoritas. Arab Saudi justru ada di peringkat 131. Turki peringkat 103. Jadi kita dalam berdoa itu sesuai dengan topik kita hari ini, kita itu berdoa, ini kan doa sapu jagat namanya, sering kita doakan, doanya itu luar biasa, dan inilah yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Tidak sukses di akhirat, tetapi menderita di dunia, tidak juga. Jadi yang kita minta itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kampus kita itu pun, kata asesor kemarin, akreditasi, saya cemburu dengan kampus UIN, kata beliau. Kenapa? Karena kalau kami kampus umum itu menuju internasional, kalau UIN itu dunia akhirat, kata asesor. Jadi sebenarnya ya itu tadi, kita sesuai dengan doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini bukan Bu Juraidah cerita doa yang apa itu, yang seseorang yang 2 istrinya itu, satu namanya si Hasanah, satu Khadijah, kan, yang disampaikan Pak di grup. Akhirnya protes si Hasanah, kenapa si Hasanah terus yang disebut? Nah, akhirnya digantinya doanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Karena yang kedua ini bukan, ini kita berdoa. Jadi kita ketika berdoa itu tidak pernah kita berdoa itu setengah-setengah. Kita berdoa itu all out. Jadi bagaimana kita berupaya, kalau kita menyelami, ya kita itu sukses di dunia, kemudian sukses di akhirat. Barangkali misalnya ada orang yang sukses di dunia, tetapi di akhirat bisa saja merugi. Tetapi ada juga orang yang di akhirat, di dunia ya menderita, tetapi di akhirat sukses. Tapi yang kita harapkan dan doa yang diajarkan Nabi itu adalah doa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, puasa ini bisa kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk mencapai kesuksesan itu tadi, kesuksesan baik dia sukses di dunia juga sukses di akhirat. Makanya ibadah puasa ini sebenarnya tidak hanya ibadah puasa, semua ibadah itu sebenarnya bertujuan agar kita
mencapai doa yang tadi. Semua ibadah yang kita lakukan itu merupakan langkah untuk mencapai doa yang tadi. Makanya muncul pertanyaan, apakah ibadah itu kebutuhan Allah sebagai Tuhan atau justru kebutuhan manusia? Kalau kita telusuri dalam berbagai pendapat ulama dan tafsir, justru ibadah itu disediakan oleh Allah itu untuk mempermudah kehidupan kita dan untuk sebagai sarana bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Hanya saja seringkali kita mungkin luput atau kurang menggali bahwa ibadah itu adalah sarana bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Sama halnya misalnya ibadah sholat, tidak hanya ibadah, dalam ayat-ayat Al-Quran itu, kalau dia ada kata perintah, maka itu kebutuhan hamba sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, ada kata perintah, itu kebutuhan kita itu. Bukan kebutuhan Allah. Sayangnya lah Allah kepada kita, makanya kita diperintahkan berpuasa, diperintahkan melaksanakan sholat, dan perintah-perintah yang lain. Meskipun beberapa perintah itu mungkin karena kita bukan berada yang berdasarkan pada agama, maka perintah itu diganti dengan yang lain. Misalnya ada perintah misalnya kisos, nah itu kalau di kita kan tidak. Tetapi sebenarnya kalau dianalisa, itulah sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau kita analisa, karena ini dalam bentuk kajian, ya tidak menjadi masalah untuk kita sampaikan begitu. Bahwa misalnya, kenapa dalam sebuah negara itu mudah sekali membunuh, begitu. Di negara kita ini kalau kita ikuti berita itu, bisa saja kita mengalami gangguan pikiran itu, Bapak Ibu ya. Bahkan seperti yang baru terjadi belakangan ini kan anak kandung sendiri yang membunuh ibu kandungnya. Nah itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat sebenarnya perintah itu agar tidak mudah orang melakukan seperti itu, makanya kan dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam kisos itu kehidupan. Meskipun orang menghilangkan kita, kisos itu kan kalau yang membunuh dibunuh, memang hilang sebuah nyawa, tetapi akan menyelamatkan banyak nyawa yang lain. Tapi itu kalau dalam kajian Islam, ya artinya kalau kita telusuri nanti kita baca Quran, ini kan seperti yang disampaikan Abang tadi, sudah masuk 20 Ramadan. Di penghujung itu kita tingkatkanlah frekuensi, makanya baca Qurannya pun berbeda. Kita baca Qurannya, membaca teks dan membaca terjemahannya. Kita upayakan, bukan hanya kebut-kebutan membaca teksnya saja, tetapi membaca terjemahannya. Barangkali itu akan banyak menjawab permasalahan kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita membaca, kita sedang galau, kita kemudian membaca Al-Quran, oh tiba-tiba kita dapat jawaban dari terjemahannya. Ya kalau kita yang sudah paham misalnya, ya bisa saja nggak perlu. Tetapi kalau misalnya saya modal bahasa Arabnya, modal pesantren, ya belum cukup. Berbeda dengan misalnya yang mendalami, maka masih perlu kita membaca terjemahannya. Itu kalau kita lihat nanti ngaji, kalau kita ngaji baca Quran, kalau ada kata perintah, maka itu kebutuhan kita itu. Maka perintah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba itu diwajibkan.
itu berarti ada sesuatu yang kita butuhkan sehingga kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan untuk umat Muhammad, tetapi juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya. Jadi semua umat itu diwajibkan berpuasa. Maka kalau kita misalnya muncul pertanyaan, kerja keras, jadi nggak bisa berpuasa misalnya, maka berikhtiarlah kita agar jangan lagi aktivitas kita seharian itu justru mempersulit kita untuk beribadah. Sesungguhnya beribadah itu justru pekerjaan kita itu justru kita cari adalah yang mempermudah kita untuk beribadah, bukan yang mempersulit. Itu muncul sering pertanyaan, apakah secara langsung kepada Ustadz, gimana Ustadz kalau misalnya pekerjaannya pekerja keras, maka berikhtiarlah kita agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita di sini kan alhamdulillah tidaklah kemudian membuat kita tidak bisa berpuasa. Jadi ketika diwajibkan seperti itu, maka itu adalah kebutuhan kita. Makanya ibadah itu adalah kebutuhan manusia. Kita dalam kehidupan ini terdiri dari dua aspek. Jadi kita itu ada aspek jasmani, ada aspek rohaninya. Ada materinya yang bisa kita lihat, dan ada yang imateri yang tidak bisa kita lihat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan dari yang materi, kemudian yang imateri. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan, misalnya dalam As-Sajadah, wa bada'a khalqal insan min tin. Tin itu yang bisa dilihat. Jadi kita itu diciptakan dari ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihatnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, itu yang tidak terlihat. Makanya karena kita ini terdiri dari yang jasmani dan rohani, yang terlihat dengan yang tidak terlihat, makanya yang diberikan nutrisi itu juga jangan hanya nutrisi yang terlihat. Misalnya kita makan, minum, dan lain-lain yang bersifat jasmani, yang terlihat itu adalah nutrisi untuk yang bersifat jasmani. Itu kebutuhan yang jasmaniyah. Tapi ada kebutuhan yang rohaniyah. Itulah tadi ibadah. Ibadah. Jadi semua ibadah itu, apakah dia berpuasa, mulai dari rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, kemudian berpuasa, kemudian berzakat, itu sebenarnya ada aspek jasmaninya, ada aspek rohaninya. Mengapa misalnya syahadat penting? Karena itulah yang kita ulang-ulang setiap hari ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu kita pasti bersyahadat, itu kita sudah mengaktifkan kembali syahadat kita dari sholat ke sholat. Jadi kita sholat subuh, maka kita mengaktifkan syahadat pada saat sholat subuh. Maka kita nanti sholat zuhur lagi, di situ kita aktifkan kembali syahadat. Itu penting, karena itu kesaksian yang disampaikan. Setelah itulah maka kemudian kita melaksanakan ibadah lain, ibadah sholat. Makanya kalau kita telusuri, kalau kita pelajari, orang-orang yang paling berhasil, yang kita bahas misalnya umat Nabi Muhammad lah, orang-orang yang paling berhasil di dunia sepanjang sejarah itu adalah orang-orang yang ada di lingkaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang mereka langsung mendapatkan ilmu sholat, ilmu puasa itu langsung dari Nabi, dan kemudian langsung dicontohkan. Maka sholat itu
memberikan dampak terhadap kehidupan mereka. Berbeda misalnya sebagian dari kita sekarang, misalnya sholat, tetapi belum terlihat dalam aktivitas keseharian. Itu belum bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, siapa yang kita ingat nama-nama sahabat? Itu orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Abu Bakar itu kaya luar biasa, Umar kaya luar biasa, Utsman apalagi. Nah itu kalau bisa kita sebut sekarang itu naga ketika itu, Pak ya. Utsman, Abdurrahman bin Auf itu dari nol itu. Kalau kita mungkin nggak usah lah kita, saya sendiri misalnya berada dalam posisi Abdurrahman bin Auf, itu bisa goyah itu, Bapak Ibu. Beliau kan orang kaya di Makkah, Abdurrahman bin Auf. Barangkali kita sudah sering membaca kisahnya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang terkaya di Makkah, tetapi oleh karena istri beliau tidak mau mengikuti beliau untuk berhijrah ke Madinah, maka dia tinggalkan semua hartanya ke istri. Dia hanya berangkat ke Madinah itu hanya modal diri sendiri dan pakaian yang melekat, yang lain tidak ada, ditinggalkan. Maka oleh karena para sahabat ketika itu ya lingkaran yang orang-orang yang berhasil, maka ditawarkanlah sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah, ini hartaku, silakan ambil setengah. Dan berbagai macam. Bahkan dalam banyak riwayat, ini mohon maaf ya, ini kan karena dalam konteks masa Nabi, nanti ini beberapa istri saya, silakan dipilih, kata sahabat pada Abdurrahman bin Auf. Tapi nggak ada yang diterima sama Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mungkin kalau sudah dikasih pilih seperti itu, ya Kak Juraidah ya, ini harta saya sekian, setengah ambil, gitu Pak ya. Bang, ini ini istri saya, silakan pilih. Waduh, nah itu. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya meminta satu jawaban, tunjukkan saja sama saya di mana di sini pasar, kata beliau. Di mana pasar? Hanya itu yang diminta beliau. Kemudian hanya beberapa tahun, karena ibadah-ibadah yang beliau laksanakan itu, beliau sholat, beliau pahami makna dari sholatnya. Kan kita pengaturan waktu sholat itu pun sebenarnya didesain itu sangat luar biasa. Jadi subuh itu perencanaan. Jadi setelah kita sholat subuh itu kita sudah merencanakan dengan matang. Kemudian setelah matahari terbit kita langsung mengeksekusi. Nah zuhur itu kita istirahat. Nah kita ngadu kembali, kita aktifkan kembali syahadat kita refreshing lagi. Nah setelah zuhur kita kembali lagi, baru beberapa jam kemudian kita sholat asar, maghrib, kemudian isya. Setelah isya kita refleksi diri sebentar. Makanya kalau kita baca riwayatnya, jam berapa Nabi tidur? Nabi seringkali tidur itu tidak lama setelah sholat isya. Jadi setelah refleksi, makanya Nabi itu, kalau kita kan bisa saja jam 9, jam 10. Kalau usia 30-an nggak bisa lagi, Pak ya. Jadi udah terasa sekali, apalagi yang sudah 30-an saja sebenarnya sudah nggak bisa lagi sebenarnya begadang. Apalagi 40-an, kemudian 50-an. Tapi kalau ditanya Nabi itu, kapan tidurnya Nabi? Tadi kan uswah, contoh teladan. Maka Nabi itu sering kali tidur
tidak lama setelah sholat Isya. Jadi cepat-cepat Nabi tidur. Itu untuk dalam rangka perencanaan hari berikutnya. Jadi kalau Nabi itu kan bangun lagi tahajud di sekitaran jam 2 lewat. Makanya kalau yang dicontoh dari Nabi itu hanya poligami, atau kan ditanya, oh kenapa? Ini sunnah Nabi. Seringkali seperti itu. Masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang lain. Kenapa yang itu yang dipilih? Gitu kan? Sunnah Nabi. Dan Nabi pun sebenarnya ketika istri pertama kan monogami, ya. Tidak pernah Nabi poligami ketika Khadijah masih hidup. Ini dia istri pertamanya masih hidup, sehat. Tapi mencontoh Nabi misalnya. Nah, itu diskusi-diskusi. Saya pernah Pak ditanya istri di rumah terkait itu, saya pilih-pilih jawab itu. Takut salah jawab. Mungkin mereka di sekolah itu diskusi tentang poligami. Jadi saya ditanya, oh saya apa dulu, pikirkan dulu, nanti takut salah jawab. Tapi kalau sejujurnya, saya bilang, pada akhirnya setelah saya jelaskan, sejujurnya, andai pun disuruh, saya nggak mau. Saya bilang. Ini jujur ini. Nggak mau nolak ya Kak Diri. Sebenarnya kalau saya sampaikan, saya jelaskan, justru ketika ini karena hampir setengah berarti ya, 50-50 kita di sini Pak ya, 50-50 antara Adam dan Hawa, ya kan? Kalau kita di kelas itu kan, saya ngajar di PGMI, ada satu kelas itu tidak ada laki-laki sama sekali. Ada satu. Seingat saya PGMI 1 nggak ada laki-laki sama sekali. PGMI 2 ada 1. Selebihnya ada 2, yang selebihnya banyak. Tapi saya jelaskan, sebenarnya poligami itu justru mudaratnya yang paling banyak itu ke suami. Kalau istri, itu ketika dia sudah ikhlas, ini berat ini memang kan, udahlah surga sama dia itu. Ketika mengikhlaskannya. Tapi kalau si suami tadi ketika dia setuju, itu lebih dekatlah dia ke neraka daripada ke surga itu. Serius Bapak Ibu. Kan sudah dijelaskan Al-Quran sendiri pun kalian tidak akan pernah bisa adil, gitu kan. Jadi lebih dekat, mudah-mudahan ke surga. Tapi kalau dia apalagi dipilih-pilih, itu dia bukan lebih dekat ke sunnah Nabi itu. Jauh itu dari sunnah Nabi. Jauh. Malah ke poligami. Jadi dalam puasa itu, tadi kita diciptakan ada yang materi dan ada yang imateri. Jadi ada nutrisi bersifat jasmani, ada nutrisi bersifat rohani. Maka ibadah itu tidak hanya fisik, tetapi juga non-fisik. Ibadah yang kita lakukan, apalagi ibadah puasa itu kan bisa kita katakan sebagai uji integritas sebenarnya Pak ya. Nggak ada yang mengetahui kita berpuasa itu kecuali kita sendiri. Makanya kata Allah kan wa ana ajzibih, dan aku yang berikan balasannya langsung. Nggak ada. Di rumah itu kalau mau makan 3 kali tambah ya Kak ya, nggak ketahuan itu. Paling baru setelah itu dilemas-lemaskan. Nggak ada ketahuan. Dan yang lain-lain nggak ada ketahuan. Kalau sholat misalnya belum sholat kan, pasti ketahuan itu. Makanya ada orang tua sampai menghitung
masa haid anak perempuannya. Ya, jadi agar nggak neko-neko, dibilang masih Pak. Jadi orang tua dihitungnya. Tapi sudah sekian hari. Jadi sholat itu bisa kelihatan sholat atau tidak sholat. Sama zakat pun, apalagi zakat itu kan kita bertemu dengan orang. Tapi kalau puasa nggak ada. Apalagi saya yakin kalau di sini tidak. Kebanyakan di puasa itu kan menurunkan produktivitas. Makanya kita seringkali umat Islam itu cenderung keras kepada orang lain, tetapi lembek terhadap diri kita. Misalnya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, itu kita cenderung dia sholat atau tidak, dia puasa atau tidak. Misalnya bagi yang suka nonton bola misalnya, kan ada beberapa pesepak bola itu tetap berpuasa, tetap latihan, tetap bertanding. Makanya mereka itu ada di beberapa negara itu ketika berbuka puasa diberikan istirahat pada saat pertandingan. Jadi berbuka puasa. Itu luar biasa latihan. Kalau kita kan tidak terlalu berat ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang latihan itu tetap berpuasa itu luar biasa. Tapi kita lupa, barangkali kita juga sebenarnya sering luput. Jadi kita keras, dia sholat atau tidak, segala macam. Makan babi itu kan haram. Baru kita cap langsung, ya haram. Tapi kita juga banyak melakukan hal-hal yang haram. Tidak hanya makan babi yang haram, kan? Bersikap iri dengki terhadap orang lain juga haram, dan merusak diri sendiri. Itu bukan nutrisi, tetapi merusak diri sendiri. Iri dengki itu kan berharap kita meracuni orang lain, tetapi kita sendiri yang minum racun itu sendiri. Maka itu kita hilangkan, karena bukan nutrisi yang kita masukkan, tetapi penyakit. Dan semua penyakit-penyakit hati yang lain. Itu bukan nutrisi yang kita berikan ke rohani kita, tetapi justru penyakit. Nah, di sini beberapa, ini sekilas saja Bapak Ibu. Ini barangkali masih ada maksudnya sesi yang lain, Bang. Ada. Jadi puasa itu ya pertama kan menjadi orang yang bertakwa. Tujuan kita hidup ini ya untuk mencapai level takwa. Jadi kalau kita sudah mencapai level takwa itu, aduh, ini saja doa 1000 dinar ini kan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki yang melalui jalur yang tidak disangka-sangka. Luar biasa orang yang bertakwa. Makanya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi ujungnya adalah bertakwa. Tapi yang dipilih adalah orang-orang yang beriman. Makanya tidak usah repot Bapak Ibu, ketika ada orang yang tidak berpuasa, barangkali memang tidak merasa terpanggil. Ya kalau ya tidak merasa terpanggil, kita mau bagaimana? Berbeda misalnya kalau perintah puasa kan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau beribadah, kita lihat dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah juga, ini kalau saya nggak salah itu, kalau kita dibaca Quran itu di halaman yang ketiga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau beribadah itu yang dipanggil semua manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Kebutuhan manusia adalah beribadah. Makanya yang dipanggil adalah orang-orang yang semua manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Jadi kebutuhan beribadah adalah kebutuhan semua manusia. Tetapi yang untuk berpuasa yang dipanggil adalah tidak semua manusia. Makanya wajar saja kalau masih banyak yang tidak terpanggil. Tapi kalau kewajiban beribadah itu kewajiban semua manusia, sebenarnya kebutuhan. Nah, ini kita melatih disiplin, tidak hanya puasa sebenarnya, sholat juga disiplin. Makanya tadi uji integritas. Sholat itu ya memang sarana yang paling tepat untuk menguji integritas kita, menguji disiplinnya kita. Karena bahkan apa itu misalnya marah itu pun kan mengurangi nilai puasa. Apalagi yang iri, dengki itu mengurangi nilai puasa, mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, mengurangi nilai puasa. Maka semuanya dapat di-cover oleh ibadah puasa. Jadi membersihkan diri, tidak hanya jasmani kita yang dibersihkan, tetapi juga rohani kita. Makanya kalau mau operasi itu disuruh berpuasa, Pak, ya. Tapi muncul pertanyaan, kalau berpuasa misalnya tidak tahan, air itu sudah direncanakan. Harusnya berpuasa dulu, niatkan puasa, baru ketika sudah darurat, barulah dibatalkan. Nah, saya nggak bisa puasa karena nanti kambuh segala macam. Ya kalau memang betul-betul kambuh atau memang ada penyakit ya nggak apa-apa. Tapi betul-betul. Tapi kalau tidak, maka karena ini kebutuhan kita, maka kita sangat merugi kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Sesungguhnya yang merugi itu kita. Kalau Allah tidak ada kerugian. Kita tinggalkan puasa kita sehari pun, itu yang merugi adalah kita sendiri. Mengajarkan solidaritas. Di dalam puasa itu kan syahrul muasah. Jadi kita diajarkan untuk saling berbagi, saling menjalin kerjasama dan segala macam. Kemudian mengasah kesabaran. Untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat itu memang kita membutuhkan sifat sabar. Jadi sabar ini sering kita maknai hanya sebatas sabar menghadapi musibah. Padahal juga sabar ini juga mencakup sabar dalam berproses. Sabar ini misalnya kan menginisiasi kegiatan ini, kalau tidak ada kesabaran dari kita, karena jangankan waktu efisiensi, Pak, ya. Tanpa efisiensi pun sebenarnya kita dulu, Pak, kan beberapa tahun yang lalu itu tidak zaman efisiensi, tetap juga kita sulit membuat kegiatan seperti ini. Tetapi yakinlah kita Bapak Ibu bahwa ini adalah apa yang kita lakukan ini pasti nanti akan ada dampaknya ketika kita melewatinya dengan sabar. Akan memberikan banyak hal, terutama dia pengalaman, kemudian step yang harus kita lewati sehingga nanti akan bisa jadi modal bagi kita ke depan. Kemudian sabar ketika gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian juga dalam berpuasa itu kita kan sesuatu itu halal, tetapi pada saat berpuasa itu menjadi tidak halal bagi kita. Nah, itu pun butuh kesabaran. Jadi dalam jenjang waktu itu kita harus bersabar. Karena disinilah kita hanya dalam jangka waktu tertentu tersebut untuk menjaga tadi. Barangkali kalau saudara-saudara kita yang lain itu mereka mengalaminya sepanjang hari, setiap hari, sepanjang tahun. Nah, kita kan hanya
mulai dari jam 5 lewat sampai jam setengah 7 lewat. Tapi saudara-saudara kita itu sepanjang hari, sepanjang tahun. Maka itulah tadi disebut dengan solidaritas puasa. Kalau iya diampuni dosa ya, ketika kita berpuasa itu sebagai upaya ketika kita melaksanakannya penuh dengan keimanan dan sesuai dengan ketentuan, maka dosa kita dihapus. Ketika dosa kita dihapus itu kan energi kita bersih untuk mendapatkan rezeki itu luar biasa ketika kita sudah diampuni. Jadi rezeki itu datang, kesuksesan dunia dan akhirat itu akan datang karena kita sudah membersihkan. Selanjutnya mensyukuri nikmat Allah. Ternyata Bapak Ibu, tidak usah kita dalam Islam, kalau kita sering mendengar konten YouTube terkait dengan pengembangan diri, itu ternyata mereka, baik dia dari barat, itu mereka meminta pada pagi hari, carilah sedetail mungkin dan sebanyak mungkin yang bisa kita syukuri pada pagi hari. Menarik itu Bapak Ibu. Jadi kita disuruh bersyukur. Jadi kata mereka itu bahkan dituliskan sedetail mungkin. Bukan misalnya saya bersyukur hari ini senantiasa dalam kebahagiaan, tetapi bisa kita lebih rincikan lagi. Makanya katanya ada yang minimal carilah 10 yang bisa kita syukuri setiap hari pada pagi hari. Jadi itu menjadi energi buat kita untuk melaksanakan hari kita tersebut. Kalau sejak pagi hari kita sudah mengeluh, itu kita sudah menutup solusi dari yang bisa kita dapatkan. Inspirasi tidak muncul lagi. Tetapi ketika kita bersyukur, saya hari ini masih dibangunkan oleh Allah. Makanya sebagian ulama itu mengatakan ya di akhirat nanti tidak ada lagi tidur. Jadi kita tidur itu hanya di dunia ini, karena tidur itu sangat dekat dengan kematian. Makanya kata ustadz-ustadz di media sosial kan, betapa betapa tulusnya cinta Allah kepada kita. Kita sudah tidur, kemudian dihidupkan kembali pada pagi hari, tetapi tidak melaksanakan sholat subuh, tapi besoknya dibangunkan lagi. Berarti kan kita masih diberikan kesempatan. Sudah dibangunkan, diberikan lagi kesehatan, tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, itu dia melewatkan banyak energi. Kalau kita melewatkan sholat subuh, ataupun misalnya kesiangan, nanti subuh kesiangan, zuhur kesorean, asar kemalaman, sampai isya ketiduran. Jadi kita melewatkan energi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat tadi. Jadi sholat itu tidak hanya mendapatkan pahala sebenarnya, tetapi juga energi buat kita untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya terjaga dari tercela, ya. Kemudian ladang amal, kita membuat planning yang produktif. Jadi kita upayakan bulan puasa itu tidak mengurangi produktivitas kita, tetapi justru semakin banyak yang bisa kita lakukan. Ini memang agak payah kalau kita tidak mengatur jadwal planning sebaik mungkin. Apalagi kita yang bekerja di kampus misalnya, kan mulai dari pagi sampai kita dikurangi waktu sampai jam 3.
Itu kalau kita misalnya sehari semalaman pun begadang, kemudian eh, habis sahur subuh tidak tidur lagi, nah itu kan tidak sehat. Makanya harus kita atur planningnya sampai jam berapa kita yang kita targetkan itu sebenarnya jangan lagi setelah subuh itu tidur. Nah, kan waktu-waktu yang tidak bagus tidur itu kan ada. Ya salah satunya adalah tidur setelah subuh. Ya meskipun berat sebenarnya tapi itu waktu yang tidak boleh tidur. Sama dengan habis asar. Nah, itu habis asar kita tidak boleh tidur. Nunggu berbuka tidurlah dulu. Akhirnya bangun dia jam 6, ada bangun jam setengah 7. Ya meskipun ya tapi secara kesehatan itu kan ketika ada perintah dari Nabi itu berarti itu tadi ketika ada perintah maka itu adalah kebutuhan tubuh kita. Maka kalau kita tidur pada waktu-waktu yang dilarang itu, nah itu akan merugikan kita menjadi generasi Qurani. Yang terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, yang terakhir tadi ada yang terlewat sebelum saya tutup. Jadi ada yang menarik Bapak Ibu. Ini sebenarnya pertanyaan yang lama muncul bagi saya sebenarnya. Kemudian alhamdulillah bisa terjawab ketika membaca bukunya Nasrullah. Ini judulnya Rahasia Magnet Rezeki. Ini saya beli online karena jarang kita, apalagi ini mungkin efisiensi nggak ada lagi kegiatan-kegiatan di luar kota gitu. Jadi saya beli online. Jadi selama ini saya secara pribadi bertanya-tanya dalam keseharian, apakah nasib itu memang sudah ditentukan? Kalau kita waktu kuliah, saya waktu kuliah dulu S1 itu kan ada dalam ilmu kalam itu teologi, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Itu kalau dulu karena ada mata kuliah teologi Islam itu Pak ya, ilmu kalam, itu kita belajar itu ada Mu'tazilah, makanya kita mengenal beberapa istilah misalnya al-manzilatu bainal manzilatain. Jadi katanya orang-orang yang fasik nanti di akhirat itu melihat-lihat apakah melihat surga dan neraka, dia berada di antara di antara surga dan neraka. Itu kajian al-Mu'tazilah. Yang menjadi fokus saya adalah terkait dengan nasib. Apakah memang seseorang itu diberikan nasib seperti itu gitu Pak ya? Ternyata setelah ini membaca bukunya Nasrullah ini, ternyata kehidupan kita itu sama halnya dengan benda. Itu kan kalau benda secara umum itu ada dunia kenyataan, kemudian benda, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Sama halnya misalnya perumpamaan gunung es yang di samudra itu, yang terlihat itu barangkali hanya kecil, tapi ternyata yang di dalamnya fondasinya luar biasa besar. Ternyata kita dalam kehidupan ini jauh lebih banyak yang lebih besar yang tidak terlihat daripada yang bisa dilihat. Kehidupan kita ini yang bisa kita lihat ini hanya sebagian. Nanti akan ditunjukkan setelah kita dibangkitkan kembali yang tidak terlihat itu. Semuanya, baik dia yang kita sembunyikan, baik dia yang awalnya kita tidak bisa lihat, itu akan dikasih lihat. Jadi ternyata terbatas sekali penglihatan kita sekarang, sehingga kita tidak bisa melihat keseluruhan. Yang bisa kita lihat itu kan kalau dalam teknologi sekarang, itu hanya sampai pada partikel.
molekul masih atom, bisa partikel, sudah bisa sekarang. Tetapi kalau katanya, kalau menurut para ahli, kalau dia sudah kuanta, kemudian energi, apalagi super energi, itu tidak bisa kita lihat lagi. Demikian juga kalau di manusia, dunia kehidupan, nasib. Nasib itu ternyata baru di tingkat yang ketiga. Jadi barangkali kita menyampaikan kepada keluarga kita yang kita kenal, begitu kan, yang selama ini nasib saya seperti inilah, begitu kan. Nasib, memang nasib lah. Ternyata masih ada beberapa tingkatan lagi yang bisa kita ubah agar nasib kita berubah menjadi lebih baik. Itulah makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada banyak hal yang harus kita ubah dulu dalam diri kita, baru kemudian diberikan perubahan. Makanya di bawah nasib itu kan ada karakter. Jadi nasib kita seperti itu barangkali karena karakter-karakter yang kita bangun itu berada di sekitaran nasib seperti itu. Misalnya sering hidup kita di pagi hari sering mengeluh. Makanya ini nggak tahu kalau kita di apa ya. Kalau yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat itu kan katanya ke apa itu, nasib yang tidak baik itu katanya menular, makanya ekstrim juga. Kalau kita misalnya berada di lingkungan orang-orang yang karakter, kan nasib tadi kan terbangun dari beberapa karakter, maka akan sendirinya menular kalau kita lama-lama berada di situ. Makanya misalnya kalau kita bertemu dengan orang isinya keluhan, maka kita pun akan mengeluh terus itu. Keluhan. Akhirnya energi positifnya tidak muncul. Makanya kalau kita berada dalam situasi itu segera kita sadari, kemudian berhijrah dari situ. Atau minimal sadar. Kita sadar bahwa kita berada dalam energi yang tidak positif. Nah, setelah karakter ini kan dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Inilah sebenarnya yang menjadi ranah kita. Membangun kebiasaan itu kita yang membuat. Makanya ada kata orang gila ketika dia mengharapkan hasil yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama terus-menerus katanya. Jadi kalau kita ada hal yang bisa kita ubah, apa itu yang bisa kita ubah adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau kita ingin tadi sukses di dunia, kemudian sukses di akhirat, maka kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita sehingga kita mengarah ke sana. Di bawah kebiasaan itu tindakan. Jadi kebiasaan itu adalah tindakan-tindakan kecil yang kemudian kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu kebanyakan, bahkan ada katanya itu 80% adalah yang tidak kita sadari. Jadi itu sudah terbiasa. Jadi tanpa berpikir pun kita sudah melakukan. Itulah aktivitas yang kita lakukan 80% setiap hari. Hanya 20% yang kita sadari. Misalnya seringkali itu pulang kerja, misalnya langsung duduk di sofa, ambil handphone. Itu sesuatu yang tidak kita sadari, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah handphone, tidak terasa. Kita ambil contoh, banyak contoh itu dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari, tetapi karena berulang-ulang, maka itulah yang sering kita lakukan. Nah, setelah tindakan, apa yang membangun tindakan kita itulah yang tidak terlihat. Makanya apa tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan pada
bagaimana kondisi pikiran kita, bagaimana kondisi apa yang ada dalam pikiran kita. Makanya kalau kita baca bukunya Napoleon Hill, Napoleon Hill itu bab yang pertama itu dia mengatakan pikiran adalah sesuatu yang konkret. Pikiran adalah sesuatu yang konkret. Jadi apa yang kita pikirkan maka itu akan bersifat konkret. Jadi kalau kita pikirkan kita berhasil, maka keberhasilan itu akan konkret. Karena kita ketika kita membuka diri untuk keberhasilan, kita memiliki optimisme, berarti kita bersedia menerima energi-energi yang lain. Kita bersifat terbuka. Tapi kalau kita bersifat tertutup, makanya kan kalau kita gali secara bahasa, bersyukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Makanya orang-orang yang bersyukur, dia membuka diri. Barangkali kalau kita misalnya tidak berhasil, barangkali tempat kita itu masih terlalu penuh. Ya baik. Jarang memberi. Jadi terlalu penuh tempat kita, jadi nggak ada lagi yang bisa diisi dari yang lain. Makanya kan ada zakat itu agar mengosongkan punya kita dan diisi dari yang lain. Nah, itu pikiran. Makanya kita harus berhati-hati apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Barangkali itu akan menjadi penyakit. Jadi pikiran negatif itu harus secepatnya kita sadari dan kemudian kita buang. Kita isi dengan yang positif. Di bawah pikiran itu perasaan. Perasaan apa yang kita rasakan, maka itulah yang kita pikirkan. Baru kemudian spiritual, itu yang sisi yang paling dalam. Makanya ibadah yang kita lakukan tadi itu, kalau kita menyelami makna di baliknya, kemudian hikmah yang ada di belakangnya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa semua ibadah, baik dia mulai dari syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, sampai kepada haji, itu merupakan sarana bagi kita, kebutuhan bagi kita. Kalau haji kan bagi yang sanggup, makanya ada penjelasannya. Tapi banyak kita menjadikan alasan, misalnya kalau kita menunggu sanggup betul nggak bisa. Jadi kuncinya di situ sanggup di ibadah haji. Makanya kalau belum sanggup, maka kita fokus dulu ke yang 4 awal. Makanya kalau kita sudah berhasil di dunia, kalau kita melaksanakan yang 4 awal tadi itu secara jenjang, itu kita akan memampukan kita untuk yang nomor 5. 1, 2, 3, 4, kemudian yang kelima. Makanya urutannya pun didesain sedemikian rupa, tidak bisa kita ubah-ubah itu. Haji yang pertama, syahadat dulu, baru sholat dulu. Ketika sholat kemudian berhasil, berpuasa, meningkatkan integritas kita segala macam, kemudian berzakat, kita sudah mampu. Kalau kita sudah memberi, maka baru yang kelima. Itu merupakan sisi spiritual yang akan mengubah kehidupan kita. Maka selama ini yang kita lihat itu hanya sisi yang ketiga, nasib. Setelah itu udahlah, memang demikianlah nasib saya. Padahal nasib itu masih bisa kita ubah. Bagaimana kita mengubah nasib? Dengan mengubah karakter kita. Bagaimana kita mengubah karakter? Dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian kebiasaan diubah dengan tindakan-tindakan nyata. Kalau ada katanya 40 hari saja seseorang itu mengubah tindakan-tindakan, maka itu akan mengubah kebiasaan. Kalau hanya seminggu belum, tapi ketika sudah dia 40 hari lebih,
maka itu akan menjadi sesuatu yang tadi tanpa sadar kita sudah. Makanya kan kalau orang yang terbiasa sholat puluhan tahun, ketika tiba-tiba dapat waktu sholat menjelang sudah mau habis waktu sholat, dia gelisah. Ya karena memang dia sudah didesain bahwa dia sudah lari dari kebiasaan. Tapi berbeda misalnya orang yang terbiasa meninggalkan sholat, ya udah pasti lewat, nggak tanpa ada perasaan bersalah. Barangkali mohon maaf kalau terlalu panjang, Bapak Ibu. Mohon maaf juga kalau sebenarnya tidak ada maksud kami untuk menggurui, tidak. Jadi ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ini saya sedang berupaya untuk menceramahi diri saya sendiri. Karena menceramahi orang lain itu bisalah dilakukan, tetapi kita bagaimanalah kita berupaya untuk terus berintrospeksi diri. Barangkali demikian. Saya sebelum menutup, saya berterima kasih sama Pak Kepala Perpustakaan, Pak Ibu Juraida, seluruh tim perpustakaan yang sudah memberikan saya kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selama 3 kali, Pak, ya, mulai dari tanggal 14 ke tanggal 7, kemudian tanggal 13, tanggal 20, mudah-mudahan bisa sama-sama nancap di hati kita masing-masing dan kita mulai mengubah tindakan. Saya teringat pelajaran di pesantren dulu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa ada pengamalan, tanpa ada tindakan. Orang membaca buku sukses, puluhan buku, tapi tidak mengubah. Sama itu dengan saya, Pak. Membaca kebiasaan, habit, the atomic habit, dan segala macam, tetapi belum mencapai level tindakan, mengubah pola makan, segala macam. Maka tujuannya tidak berubah-ubah. Jadi sampai sekarang masih, ya puasa ini turunlah, tapi turunnya pun hanya 2-3 kilo. Jadi sebagaimana banyaknya pun buku motivasi yang saya baca, sampai Atomic Habits dan segala macam, itu belum bisa mengubah. Itu berarti kurang mengamalkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi harusnya tindakannya yang diubah. Ketika tindakan berubah, maka kebiasaan berubah. Ketika kebiasaan berubah, maka karakter kita berubah. Ketika karakter kita berubah, maka berubahlah nasib kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama dan berubah menjadi yang lebih baik terus hari demi hari. Demikian saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ويا محول الأحوال
حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.